Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah sholat subuh muslimin muslimat masjid Baitul Maqdis hafizahullah wa rahimahullah. Sebelum melanjutkan kajian tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177, berharap kepada Allah barokah Al-Quran, mudah-mudahan sisa-sisa umur kita umur yang barokah, keluarga kita, putra putri, cucu-cucu kita barokah, rizki kita barokah, dan akan diantarkan oleh Allah dunia akhirat selamat, penghuni surga mendapatkan ridhonya barokah Al-Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan kajian tafsir ayat 177 surah Al-Baqarah. Ayatnya panjang, belum selesai, masih menguraikan tafsir terperinci kandungan dawuh Allah al-bir, kebaikan, kebagusan itu bukan tentang ibadah menghadap ke timur atau ke barat, akan tetapi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati. 4 ini sudah kita bahas. Kebaikan itu dalam Al-Quran ini, firman Allah, adalah satu, manusia yang beriman kepada Allah. Manusia dicipta oleh Allah dari tidak ada menjadi ada, kemudian tidak ada lagi. Kok gak mengenal Tuhannya? Itu syarrun nas, malam yakrif khaliqahu. Sejelek-jelek manusia, seburuk-buruk manusia, hidup di dunia enggak mengenal Tuhannya, enggak mengenal Sang Penciptanya. Itu jelek-jeleknya orang, elek-elek itu. Mulane menungso sing urip kabeh niku ngene, kitab tauhid dipun dawuhake, wa awwal wajibin 'alal insani ma'rifatullah. Pertama kali perkara sing wajib diketahui, dipelajari, diilmuni adalah ilmu untuk mengenal Tuhannya, mengenal Allah. Ilmu apa itu? Pun jumhur ulama wis ittifaq sak dunya bener malih ilmu tauhid. Ilmu tauhid akidah jadi untuk mengenal Allah. Tapi ini kitab-kitab yang lain sami. Ilmu sifatun Allah itu siji ilmu tauhid, loro ilmu syariat, telu tentang ilmu akhlak atau tasawuf. Niki gak dilakoni selama hidup, maksiat terus durhaka kepada Allah. Nah, oleh karena itu jamaah, kebaikan itu adalah man amana billah. Setelah itu wal yaumil akhir,
Ini tenggene rukun iman hadis Bukhari niku mari iman nang Allah adalah malaikat Allah. Tapi teng ayat ini langsung belakang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Sudah kita bahas pada bulan lalu. Kemudian wal malaikati, kemudian percaya iman kepada malaikat-malaikat Allah. Di hari kiamat sudah, hari akhir, hari kebangkitan. Kemudian iman kepada malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Cuma perbandingan saja supaya tidak lupa. Makhluk Allah di alam raya ini, sing enten rohim yang bernyawa maksudnya, niku kalkulasi sebagian mufasir 1000%. 1000% itu yang 900% adalah makhluk malaikat, ada roh dan itu dari nur. Tinggal berapa? Dari 1000% diambil 900% makhluk malaikat, tinggal berapa? Tinggal 100. Memang ngaji belum sarapan ini rodo luyu, ada setengah ngantuk. 100% ini yang 90% jin, makhluk jin, wakilah syaitan. Yang sama sebangsa itu, cuma kalau setan itu kafir. Tinggal berapa? 10%. 10% ini, kalau yang 90% tadi jin, berarti yang 9% diambil dari 10, 9%-nya adalah setan. Tinggal satu adalah pulau dengan setuju. Jadi kita ini ditawur oleh 9 departemen anak buah iblis. Oleh karena itu dalam kitab hadis Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani mengungkap sebuah hadis, auladul iblis tis'atun. Iblis itu punya departemen-departemen bawahan anak-anaknya itu 9 departemen. Ada departemen khonza, ada awar, ada asnan, ada tiber, ada wasin, ada abiyat. Tugasnya diri-diri, makanya setan abiyat itu khusus menggoda Rasul Allah, Nabi Allah. Gitu. Setan khonza adalah departemen yang ditugaskan iblis untuk menggoda orang mukmin muslim supaya enggak sholat fardu, supaya enggak sholat. Umpama sholat bikin dia sholatnya tidak sah atau sholatnya tidak berbobot dan lain sebagainya. Nanti ini saya bagi setan diterang. Sekarang masuk kepada yang keempat, yaitu wal kitabi. Al-bir adalah percaya, beriman, meyakini kitab-kitab Allah. Kitab Allah niku kabeh papat. Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil. Suhufe kabeh 100, berarti 104. Apa bedanya Alkitab dengan suhuf? Kalau suhuf itu lempengan-lempengan semacam lembaran, tapi jadi zabarjud. Mulai Nabi Adam dapat bagian 10 sampai Nabi Sis, Nabi Idris, kemudian Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Oh, saya. Nah, suhuf 100, kitab 4 ini disebut kitab samawi, kitab bangsa langit, dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jika suhuf itu 100 dawuh Allah, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran dawuh Allah dari zat yang Maha Esa, Maha Satu, Maha Tunggal. Mungkinkah setelah turun di bumi terus berbeda-beda, tidak sama? Maka ini mohal tidak diterima oleh akal. Kalau sama-sama pegang kitab samawi, isinya firman Allah, wahyu Allah, kok prakteknya urip dunya dalam urusan akidah kok nggak sama, nggak seragam, jelas ada yang konslet itu. Contoh, orang Bani Israel zaman Nabi Musa dikasih kitab Taurat, kitab samawi tentang akidah, mentauhidkan Allah, sama dengan Nabi Adam. Kemudian masuk kepada periode zaman Nabi Daud, penduduk Aila. Penduduk Aila itu Madian terus ke utara, mangke Pinanggi terjadi Aila, kaum Nabi Daud. Makin ngawur mana sampai tembus nanggene Libanon barang di Yordania. Bawa mobil buat darat tetap enak, santai atau menikmati, makin berhari-hari. Kemudian para jamaah tengeriku, kemudian Nabi Daud penduduk Aila jumlahnya cuma 70.000. Penghidupannya, ekonomi ini adalah nelayan karena mepet di Laut Merah. Jadi ngampiang beranjang. Oh niku dikai kitab Zabur, Taurat sisa Nabi Musa, karena menungso tambah akeh, kelakuane menungso tambah semrawut, peraturan ditambah. Ning akidah tetap satu, tauhid tetap satu, mengesakan Allah, takzim lillah. Kemudian asyafaqatu li khalqih, sesama makhluk dan saling mendolimi, harus tetap berkasih sayang, saling melindungi, saling ngayomi, saling mendidik. Ini pada makhluk sama ini. Kemudian sampai kepada Nabi Isa, manusia semakin banyak diberi tambahan kitab namanya Injil. Urusan tauhid sama, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Jangan sekali-kali mensekutukan Allah, apalagi bikin Tuhan tandingan, marah Allah. Kitab-kitab ini mengajarkan semua, termasuk Al-Quran. Betapa banyak dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, man aslama wajhahu lillah wa la tusyriku bi ahada, la tusyriku bi ahada. Jangan sampai mensekutukan Allah kepada Allah. Pokoknya mentauhidkan Allah itu seharga mati. Sama. Loh, kok saiki urusan tauhid akidah amburadul, nabrak umat Islam, gak cocok ambek umat Islam. Niki jamaah yang konslet mana? Kitab yang konslet itu mana? Ini Al-Quran sudah jelas dijamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh aku Allah yang menurunkan Al-Quran, dan aku Allah pula yang akan menjaga Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak bisa diroba-roba tangan-tangan jahil ingin merusak huruf Al-Quran, menyalin, menyimpan, merahasiakan. Tahun 76 itu Children of God Ahmadiyah, lebih dari 100 ayat Al-Quran mengacaukan, disalin, diganti, diselewengkan, semua keperangan.
Dan saat itu saya mengumpulkan clipping-clippingnya yang disalin. Nah, jadi kalau sekarang bapak-bapak, ibu jamaah, kok gak podo yo? Nasrani kok gak podo dengan kita? Kok berbeda? Yahudi kok berbeda? Tidak sama dengan kita. Padahal Yahudi pakai kitab Zabur. Kitab Zabur niku sakniki sing ada. Gede-gede kan tulisannya kaya huruf Jawa ana caraka. Kula membaca di pesariane Nabi Daud niku kesulitan. Karena saya tidak ngerti bahasa Ibrani itu apa itu tulisannya. Wis kaya Jawa caraka. Hasil nunggu elit-elit Yahudinya sing fanatik kitab. Aja dibayangkan Benyamin Netanyahu niku tidak ada hubungan niku bangsa Israel, bangsa bukan turunan Yahuda, turunan Nabi Yakub. Niku wong kafir Benyamin. Niki sing fanatik dateng kitab Zabur tapi wis diseleweng. Niku gawe kupluk kaya lepek wedang kopi cilik ndoko ngene terus klambine niku mari kaosan terus ireng kaya lantik sapi ngoten niku. Takwan. Niku sing jaga kok sareane sing jaga kitab-kitab merapikan. Jadi saya baca itu yo pakai kupluk ireng biasanya itu santri. Kalau minta pinjam untuk saya lihat itu dipersilakan juga ditunjukkan. Nah, kenapa tidak sama dengan kita? Apalagi Nasrani? Karena sudah ada tangan-tangan jari yang merubah, merusak, menyimpan, merahasiakan, mengganti. Maka dibongkar oleh Quran, summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Mereka menyalin, merubah. Anak mana yaktumuna ma anzalnahu. Mereka Yahudi Nasrani menyembunyikan. Ini ayat merugikan kita. Ini mensengsarakan kita. Ini kejam manusiawi. Hukum rojam, kisos, jilid. Ini bahaya ini. Nu'minu biba'at wa nakfuru biba'at. Sebagian diimani, sebagian dikufuri. Maka ini disebut kafir ahli kitab. Kita umat Islam transparan, netral, semuanya kitab-kitab 4 Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran plus suhuf huwal haq. Itu semua adalah benar adanya firman Allah, wahyu Allah yang wajib kita percaya. Adapun untuk mengamalkan, kita sudah diberi kitab Al-Quran, kita mengamalkan Al-Quran. Tapi tidak menafikan kitab Taurat, Zabur, Injil. Rasul-rasul yang diberi kitab itu kita imani semua. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Iki sangune mati niki. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita nanti umat Muhammad itu akan jadi saksi di hari kiamat. Benarkah nih kaum-kaum terdahulu kok sama kufur sebelum Muhammad? Bagaimana umat Muhammad? Oh itu enggak benar, itu pengkhianatan, banyak mengkhianati firman-Mu ya. Bagaimana kamu umat belakangan kok bisa menjadi saksi? Saya membaca Quran. Dalam Quran semuanya dijelaskan. Maka itu jelas enggak benar. Selama kitab samawi semua sama. Enggak ada beda. Selain itu kitab Arodi, kitab Hindu namanya Weda, kitab orang Buddha namanya Tripitaka. Itu bukan kitab samawi, itu kitab Arodi, produk bumi, duduk dawuhe Allah. Konghucu, Tauhid, itu produk bumi. Majusi, Zen Avesta, kebatinan duwe kitab Serat Dendani, Hidayat Jati, Darmo Gandul. Ojo diwalik
Jadi sama, kita mengimani kitab sama semua sama. Terus nek wis iman percaya, yang harus kita mengerti, kita baca, kita amalkan kitab apa? Kitab Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah wal-lafzul munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawati. Kita ngomong Quran. Apa itu Quran? Enggak ngerti. Ya kalamullah, siapa enggak ngerti? Quran itu adalah lafaz yang turun kepada baginda Nabi, diturunkan kepada baginda Nabi. Siapa yang membaca dinilai ibadah. Makanya orang baca Quran, ngerti gak ngerti, itu sudah dapat nilai pahala. Likulli harfin asr hasanah. Membaca, menyuarakan huruf Al-Quran, satu huruf saja, itu sudah dapat 10 kebaikan. Jika ingin lebih, baca Al-Quran fis shalah, mangkor Al-Quran fis shalah, likulli harfin mi'atu hasanah, 100 kebaikan, satu huruf saja. Ngerti gak ngerti, pahala dapat. Nah, jika huruf Quran itu total 1.027.000 huruf, kita hatamkan di dalam sholat, lidah kita membaca, telinga kita mendengar, mata kita melihat mushaf, 1.027.000 huruf kali 100 kebaikan. Maka ini nanti jawaban di alam barzakh. Wa ma imamuka wa ma kitabuka. Apa panutan imammu? Apa kitabmu? Jawabannya tegas, Al-Quran imam. Jadi ini dengan saudara sehat, mampu, kudu mampu. Sekali tempohan, saumur pisan, cari bulan yang istimewa, pada bulan Ramadan, haule temurune Quran, ulang tahun turunnya Quran kan Ramadan. Cobalah secara pribadi, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ini terawih masjid-masjid itu kan syiar saja rame-rame. Pribadi kita, saya, Allah, istri, anak, mau tahu monggo, nggak mau tahu nggak masalah. Jadi saya urusan saya dengan Allah untuk nasib saya di alam barzakh dan di hari kiamat. Sekali saja hatam Al-Quran, nduruni sholat. Jadi berapa bulan? Ini bulan Ramadan jangan sak bulan toh, ya malam satu juz. Ya luar biasa. Ini sahabat Utsman aja ditiru, kan iso. Salat witir khatam Quran 30 juz. Yo opo itu? Witir khatam. Imam Syafi'i iso khatam ping 20 Ramadan. Kirangan Syafi'i ini belum diterangkan. Jadi kula ini bertahan setiap Ramadan itu saya harus khatam di dalam sholat. Kalau di luar Ramadan itu biasa saja, terus baca. Kemudian ini langkah pertama. Karena Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia secara umum. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, penerang, penjelas, pembeda antara yang hak dan batal, perintah dan larangan. Maka tengri itu ditaksis oleh Allah hudan lil muttaqin. Secara umum memang petunjuk manusia, tapi yang akan bisa mengambil manfaat, hikmah, faedah daripada Al-Quran, mengambil
petunjuk Quran itu ditaksis lil muttaqin. Wong ning atine ana rasa wedi, rasa takut kepada Allah. Itu mesti cari-cari. Ada perintah apa dari Allah? Ada larangan apa dari Allah? Apa isinya ini? Apa isinya? Selalu mencari tahu, karena itu bimbingan hidup, petunjuk hidup. Itu hanya orang yang punya rasa takut kepada Allah. Tapi nek gak ono rasa takut kepada Allah, mendengar telinga kanan keluar telinga kiri, enggak ngefek, enggak ada getaran, enggak manfaat, enggak bisa menang. Orang kafir sekalipun kalau ada rasa takut, gemetaran mendengar ayat Quran, pasti ingin tahu dari isinya apa. Sahabat Umar waktu masih kafir dibacakan ayat bagaimana, gemetar dia langsung. Adiknya mau ditempelkan, setelah itu sudah ditempelkan dia. Aku ingin lihat, najis kau mandi dulu. Oh, itu tergetar, sebegitu mulia kan, sebegitu agung kan. Jadi karena ada rasa takut, surah Toha yang awal masuk Islam bisa mengambil petunjuk Al-Quran. Nah sekarang ini banyak orang mendengarkan Quran tapi tidak tertutup hatinya untuk memahami isinya. Al-Quran hanya sekedar untuk penampilan, action, gaya. Mula Hafizul Quran Mbah Kiai Arwani Kudus pentaskeh pertama Mushaf RI Kementerian Agama, pentaskeh pertama adalah golongan Mbah Kiai Arwani Kudus. Niku melarang Al-Quran kepada santri-santrinya yang hafal-hafal, jangan ikut lomba, jangan sekali-kali ikut lomba. Yang dikhawatirkan oleh Mbak Arwani nanti akan jadi tradisi Quran itu digawe pentas ndukur podium tok, cari juara dari piala. Arti makna yang sesungguhnya hudan lil muttaqin itu akan hilang pelan-pelan. Itu kekhawatiran Mbak Arwani. Ternyata iya. Qori itu kalau sudah terkenal gak sempat ngaji, Pak. Ya maaf. Qori kalau sudah terkenal itu nggak sempat ngaji. Sampai terus ceramah-ceramah, hajatan-hajatan, haul-haul, nopo PHB hari besar Islam peringatan. Engkau kiai mau ceramah didahului dengan qori. Setelah qori menyelesaikan bacaan Al-Quran, dia pamit pindah kono. Kiainya ceramah. Gitu terus. Tak kono itu sampai khatam tafsir Jalalain enggak. Qori itu sampai tak kono. Jarang sih khatam. Kalau dia tidak menekuni berlanjut. Kalau Ustaz Muhammad itu lengkap. Panjeni di ilmu Quran sampai ngaji nanti roasa abaran. Lengkap sangat-sangat. Tapi sing arek-arek iki kula gelek kula eling. Tadi mau maca Quran melu ngaji. Kamu itu bukan benar-benar benar. Kalau kata tafsir Jalalain itu dari nanti omong doa enggak. Niki derek supaya ndak Quran cuma dibaca, tapi untuk dimengerti. Mulane ngene fatwa Ibnu Taimiyah niku kula sewenang cocok dalam hal akidah. Enten dawuhnya malam yaqra'il Quran faqad hajarohu. Kalau ada mukmin muslim mulutnya tidak pernah menyuarakan Al-Quran, lidahnya tidak pernah baca Quran, ini mukmin muslim masih belum enggak melarikan diri dari Quran. Bagaimana bisa mukmin muslim kok lidahnya tidak baca Quran? Wah, ini santri ini mendengar, wah kalau kita harus belajar baca Quran. Oh iya, bagus. Belajar Quran. Ada sistem qiraati, iqra, tilawati, nahdiyah. Fasih baca Quran. Menghafalkan sekalian. Belum hadam. Itu
matur teng kula pun melok irwati mapi pun bacaane kula terus mulai ngapal. Langkah pertama sudah baik, kau sudah baca Quran, ilmu tajwid makhrajnya bagus. Tapi kata Imam Ibnu Taimiyah, wa man qara'al Quran, orang yang sudah bisa baca Quran baik fasih hafal sekalian, tapi walau yatadabbar ma'ani faqad hajar. Kamu masih belum menyatu dengan Quran, kamu masih hijrah kawau Quran. Loh, saya sudah baca. Ingat, Quran itu petunjuk, penerang, penjelas. Apakah kamu sudah ngerti mana yang hak, mana yang batal, halal haram secara terperinci yang diterangkan 30 juz dalam Al-Quran. Dari ngaji kok, dari ngaji tafsir. Maka kamu harus melanjutkan, khatamkan tafsir Jalalain, khatamkan Sofi nanti di Baitowi. Tafsir Jalalain saja sudah cukup. Untuk membantu itu silakan Kemenang membantu. Pun dari mandan-mandan dia tekun melok ngaji tafsir. Apakah sudah cukup? Mangkor Al-Quran wa yatadabbaru ma'ani. Orang baca Quran fasih, hafal, bagus, mengerti tafsir, tapi walam ya'mal bima fihi faqad hajar. Tidak mengamalkan isinya, maka dia berarti masih belum mengamalkan Quran, masih hijrah dari Quran. Contohnya di daerah Pulau ada perempuan hafal Al-Quran. Dalam Al-Quran itu mengajarkan hidup sederhana, bersahaja. Dalam Al-Quran itu tidak boleh untuk bermewah-mewah. Nah, ini karena bujuni wong sugih, hafizah, perempuan yang hafal Quran, ada wis muru-muru ngaji ustazah. Perhiasannya itu mulai gelang tangan ini sampai sikut. Terus gurune ini ngaji, gandule ini sakon emas begini. Nah, niki ya bajunya niku harganya jutaan ke atas. Apakah ini dibenarkan model gaya seperti ini? Gue kumpul uang yasinan, mimpin ngaji, dulu kumpul. Iki cek iku ngobrol-ngobrol ini. Lah santri sing melarat-melarat bojone gak sampe duwe kan enak dong dadi ustaz. Maka jadi petunjuk bahwa wong ngapal Quran itu kudu sugih, kudu glamor, kudu menampakkan perhiasan. Padahal Kanjeng Nabi pulang dari perang, menurut riwayat itu perang Tabuk, dapat rampasan banyak, emas-emasan, perhiasan sampai sutra harir. 9 istri Nabi berunding menunjuk Sayyidah Aisyah. Di kalian yang anda paling muda, di Aisyah, rayu Nabi. Engko iya sekali tempo, ada rezeki nomplok, mas-masan itu dibagi perhiasan. Masya Allah. Disampaikan kepada Nabi. Suara istri-istri. In kuntunna turidna Allah wa rasulah. Apa ini ngarepno dunya. Nek kon ngarepno Rasul dan Allah Tuhan, tapi ingin selamat di akhirat, jangan minta ini. Tapi nek kon ngarepno iki hasil rampasan perang ini, fa ta'ala ummatikunna wa usarrihkunna sarahan jamilan. Nek kon ngarepno kesenangan dunya, tak dumi mas-masan hasil perang. Tapi kon tak pegat. Mari tak senengno tak pegat. Karena kamu tidak bisa mendampingi Rasul. Ini cerita ini. Bahaya guru kula biyen sedogi Kiai Mas Hasan. Iku derek
istri. Karena yang pertama meninggal, istrinya muda, yang kedua dipingit memang wong panjenengan jero pondok, wis dijak ibadah kok dibina. Siji dino minta izin dapat undangan keluarganya yang di Pasuruan itu mantu, jadi manten. Diizinkan, dipanggilkan dokter, diantar ke Pasuruan. Yai enggak ikut, sendirian dia sama santri. Pulang dari resepsi hajatan ketemu orang banyak kaya-kaya. Orang sing gelangi mangkrono bau bajunya mahal. Pulang namanya istri kasih enom usianya. Lapor ditanya kiai, kamu tadi ketemu siapa aja? Keluarga, famili ini. Masya Allah, mereka yang kaya-kaya pakai gelang, keroncong, pakai cincin, pakai giwang, pakai kalung, gandule besar, bajunya mahal-mahal. Kiai Hasan ini dia langsung panggil kendaraan. Kamu kepingin seperti mereka? Ayo dijak ke pasar Pasuruan. Pilih kain yang kamu suka. Setelah itu emas yang dipakai perempuan dalam hajatan itu seperti apa? Diajak ke toko emas, beli itu semua apa yang kau inginkan. Setelah cukup dari toko belanja puas, naik dekat, tidak pulang ke pondok lagi, langsung diantar ke rumahnya, ke rumah orang tua. Nah kok ngeri lo, banyak. Ya tak serahno bapakmu, kon gak mampu dampingi aku, kon jaluk action gaya seperti orang-orang ini, saya tak serah, nangis ya, terus gak iso dampingi, urip surut konangan. Nah, tapi ini kiai, kita harus pandai-pandai kalau bukan kiai, istri kon jaluk perhiasan, bilang saja. Perempuan itu meskipun nggak pakai perhiasan, asal cantik tetap cantik. Ojo pisan-pisan gak iso nukono terus muring-muring, itu 2 kali sakit. Wis gak keturutan di Senen, jadi ini gak iso nukono perhiasan. Perempuan itu kalau cantik meskipun nggak pakai perhiasan, nggak pakai make up pun cantik. Dari sini itu rada ngerti cerdas. Nek wis cantik, apa maneh Mas pakai perhiasan tambah cantik. Nah baru kali ini kena tadi Rasul diminta perhiasan. Pemilih dunia memilih aku, ambil Allah akhirat. Dari sini itu dunia ini sekarang ini sampean nggak ada. Ngono karena itu Rasul, itu biasa ngono. Akhirnya dia, nah, tidak seperti itu. Pun dari balik kan ini kitab, jadi idealnya kitab Quran itu untuk dibaca dengan benar, ada ilmunya, kemudian untuk dimengerti, kemudian dihafalkan. Ini sumber hukum, sumber syariat adalah Al-Quran, Al-Quranul Karim. Mulane nek ana majelis taklim nerangno tentang aturan syariat agama Islam itu berarti sama dengan riyadil jannah, duduk di taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah faqta. Zaman Rasul, zaman sahabat, jika kamu jalan-jalan ketemu orang duduk-duduk di situ kok membahas hukum Allah, aturan Allah, ikut bergabung, duduklah. Berarti kau duduk di taman surga.